Sekarang anak-anak kita, adik-adik saya, dalam belajar Al-Quran metodenya adalah, kalau di Jakarta yang dipakai metode Iqra. Betul? Sama di sini kan? Sama. Baik. Pertama-tama saya ingin minta maaf kepada para pengajar Iqra. Saya tidak bilang metode Iqra itu jelek, karena Iqra itu ditemukan oleh seorang ulama dari Jawa Tengah. Yang tujuan penciptaan metode Iqra adalah mempercepat dan memperlancar lagi orang dalam membaca Al-Quran. Tapi buat saya pribadi, orang bodoh ini Pak, seharusnya yang belajar Iqra itu bukan adik-adik saya, tapi seumuran 40 tahun, 50, 60 tahun. Belajarnya baru pakai Iqra. Kok begitu? Karena mereka sudah terlalu lama tidak membaca Al-Quran, lidahnya keluh lagi. Iqra mempercepat dan memperlancar lagi bisa baca Al-Quran. Tapi kalau adik-adik saya Bu, itu yang di atas, belajar Al-Qurannya dan baru belajar metodenya Iqra, ini yang saya minta maaf. Maaf sekali maaf. Sadar atau tidak sadar, 2 huruf hijaiyah dalam Iqra sudah tidak terbaca. Apa? Hamzah dan lam alif. Adik-adik saya sudah tahu itu hamzah dan lam alif. Yang mereka tahu a, lam alif, la a. Coba bayangkan. Ini kan prihatin. Itu dari pengenalan huruf hijaiyah. Belum kita bicara makhrajul huruf, jangan makhrajul huruf, bicara tajwid saja. Anak-anak kita nggak ngerti mana idgham, mana iqlab, mana izhar, mana idgham. Makanya ada pengalaman, boleh saya cerita sedikit ya. Di masjid wakaf orang tua kami Pak, Masjid Fadilul Islam. Di situ ada sebuah TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Satu hari lepas dari ziarah, saya dengerin guru-guru TPA itu mengajar. Mengajarnya metode hafalan, tapi bacaannya sendiri salah. Saya panggil, saya bilang, Ustazah, saya minta maaf sebelumnya. Ini kan anak-anak diajari metodenya hafalan ya? Iya, sorry. Kenapa? Ya sekalian tajwidnya sama makhrajul hurufnya benerin. Kok gitu? Karena anak kecil itu daya rekamnya masih kuat. Ketika menghafalnya, tajwidnya dibikin berantakan, maka akan terbawa sampai dia tua nanti. Ini contoh ada nih Pak, kita sering kenal. Apa? Ketika kita orang tua membaca Fatihah, membaca surah An-Nas. Ini kesalahannya di mana? Malikin nas. Padahal seharusnya mak di situ tidak panjang, tapi karena hafalan kita yang membaca, bukan mata kita yang membaca, maka akhirnya salah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas. Seharusnya malikin nas, ilahin nas. Itu baru satu surah. Mau lebih jujur lagi Pak, kalau kita sedang yasin, karena hafalan kita yang membaca, walaupun mata kita melek, tapi mata kita melek itu kayak ikan mas koki Pak. Cuma melek saja tapi nggak melihat Al-Quran. Kenapa? Karena hafalan yang membaca. Maka tajwidnya pun banyak yang salah. Itu bahayanya. Ya, makanya kata guru saya yang berpesan, hanya 30% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tertil, tepat tajwid, fasih, makhrajul huruf. 30% saja. Nah, dari 30% ini Bapak Ibu sekalian, angkanya mengecil lagi. Hingga tidak lebih hanya 14%-nya saja penduduk Islam di Indonesia ini yang bisa mengambil hukum dari ayat Al-Quran
berdasarkan ilmu-ilmunya, baik ilmu tajwid, baik ilmu tafsir, ilmu hadis maupun ilmu alat. Buat Bapak Ibu yang pernah menikmati indahnya udara pesantren, saya yakin masih ingat. Dalam ilmu alat sendiri masih terdiri dari beberapa cabang ilmu lagi. Antara lain nahwu, shoroh, mantik, bayan, dan balaghah. Susah benar Soki ngambil hukum ayat lewat ilmunya banyak lagi. Kan sekarang zaman sudah canggih. Ada yang namanya terjemahan Al-Quran, ada yang namanya teknologi bernama internet. Tinggal kita buka, keluar semua Soki. Jadi nggak perlu kita datang ke guru untuk belajar ilmu. Mubazir waktu ini. Nah, baik Bapak Ibu, di Masjid Jami' Aminuddin ini saya ingin bicara, saya ingin kasih tahu. Terjemahan dan internet itu bagus selama kita hanya untuk mengerti arti dari ayat yang kita baca. Bagus terjemah. Tapi kalau mengambil hukum dari ayat yang kita baca cuma berdasarkan terjemahan saja, saya khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan terjebak yang dalam hadis baginda Nabi bersabda, "Dhallu fadhallu." Sesat, bahkan bisa menyesatkan. Masa iya sih Soki? Al-Quran kan kitab suci, masa bisa menyesatkan? Sangat bisa. Karena saking luasnya bahasa Al-Quran itu sehingga menimbulkan multi tafsir. Maaf. Al-Quran itu bisa dijadikan alasan untuk membenarkan semua agama. Al-Quran juga bisa dijadikan asas untuk menyerang ketokohan seseorang. Bahkan Al-Quran bisa dijadikan alat politik untuk menyerang partai politik tertentu. Saking luasnya Al-Quran. Tergantung kita maunya dibawa kemana Al-Quran. Apa contohnya Soki? Saya kasih contoh saja deh, biar lebih mudah. Bapak Ibu, ada dalam Al-Quran Allah berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bu, ada nggak dalam Al-Quran ayat ini? Surah ada, Oke, ada, pokoknya ada lah. Saya pernah baca itu aja, pokoknya ada lah, saya yakin ada. Udah biar cepet aja ini, jangan lama-lama. Ntar sampai sahur belum ketemu soalnya. Baik, kalau Bapak Ibu pegang terjemahan Al-Quran, silakan buka surah Al-Baqarah ayat 62. Apa terjemahannya? Dalam terjemahan itu Allah berfirman, ini bicara terjemahan saja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik mereka dari golongan Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mereka melakukan kebaikan-kebaikan, sungguh mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah, sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Itu terjemahan. Ya. Sepintas nggak ada yang salah dari terjemahan. Tapi kalau kita mau mengambil hukum dari ayat yang kita baca, mau mengambil hukum, insya Allah kita akan terjebak dalam membenarkan semua agama. Loh, kok bisa begitu Soki? Karena dalam ayat ini jelas tidak perlu beragama Islam kalau untuk mendapatkan pahala dari Allah. Apapun agamanya, mau dari Yahudi, mau dari Nasrani ataupun Sabiin. Sabiin itu agama samawat juga, agamanya Nabi Daud dan lain-lain. Cuma Sabiin sudah tidak ada sekarang.
baik agama Yahudi, Nasrani ataupun Sabi'in, selama mereka ini percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan, Allah akan tetap berikan mereka pahala. Tuh bahayanya. Bukankah dalam surah lain Allah mengingatkan dengan tegas apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sungguh mereka akan tertolak semua amaliyahnya, dan di akhirat nanti mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Untuk orang di luar Islam, mereka akan menggunakan dia Al-Quran saja, itu ayatnya satu sama lain bertolak belakang. Mereka nggak tahu bahwa dalam hukum Al-Quran ada ayat nasakh dan mansukh, ayat yang menggantikan kedudukan ayat sebelumnya. Ayat innal ladzina amanu ini ayat yang sangat disenangi oleh orang-orang sekular dan liberal yang ada di Indonesia ini. Kenapa begitu, Sobi? Karena dari mulut mereka lah berani berkata bahwa semua agama benar, semua agama baik. Jadi tidak perlu kita fanatik terhadap satu agama. Ini bahaya. Ini bahaya. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, saya setuju. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan. Betul atau betul? Tapi kalau berani bilang semua agama benar, nanti dulu. Jangan titik di situ. Semua agama benar, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Kok begitu, Syaki? Maaf Bapak Ibu, kalau kita di Sekubang ini sudah berani berkata bahwa semua agama benar, nanti saya khawatir Bapak Ibu akan ada di Sekubang ini Islam yang ke Kristen-Kristenan, Kristen yang ke Buddha-Buddhaan, Buddha yang ke Hindu-Hinduan, Hindu yang ke Konghucu-Konghucuan. Akhirnya Sekubang sudah nggak lagi pakai yang namanya agama. Kalau di Sekubang ini yang namanya agama sudah tidak terpakai lagi, maaf, dua hal tanpa disadari sudah berhasil menjajah Sekubang tercinta kita ini, Pak. Apa? Ateis dan komunis, mereka berhasil masuk ke tempat kita tanpa susah payah menjajah kita orang Islam. Makanya orang-orang sekular dan liberal itu, Pak, suka ayat ini, kemudian mereka berlindung di balik baju yang bernama toleransi. Cuma toleransi yang terjadi di Indonesia ini toleransi yang tidak toleran. Maksudnya Soki, toleransi yang tidak toleran itu kita masyarakat secara negara mayoritas, tapi secara hak harus berdiri setara dengan agama-agama lain. Ini kan gak toleransi. Pakai contoh saja, pakai contoh. Bu, umpama saya punya anak dua, satu usia 15 tahun, satu lagi usia 4 tahun. Jajannya setiap hari saya berikan masing-masing 20.000 rupiah. Kira-kira saya adil atau tidak? Nggak akan adil. Kok begitu? Mungkin yang 15 tahun di Jakarta karena sekolah masih online untuk kebutuhan beli internet sekolah, mungkin bisa pas beli internet sama buat jajan 5.000. Tapi ketika anak yang 4 tahun dikasih 20.000, buat apa, Pak? Ini loh toleransi